Kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya memang menghipnotis orang untuk datang dan mengadu peruntungan, mencari pekerjaan. Kisah kali ini yang kebetulan dialami abang ojol kita, mengajak kita untuk sebentar merenungi betapa besar cinta kasih seorang ibu terhadap anaknya. Halo sobat, gue Dava. Gue mau ceritain tentang pengalaman gue kemarin jadi ojol nganter ibu-ibu. Nah, ini dia nih alamatnya. Damai. Ya Allah, Ega. Mudah-mudahan ketemu sama Ega. Mak udah kangen. Yang mana ya rumahnya? Siapa yang mau ditanya ya? Alamatnya bener. Tapi yang mana rumahnya? Mau tanya nggak ada orang, sepi. Cari siapa, Ibu? Ibu nyari anak ibu. Alamatnya sih bener. Tapi yang mana ya? Namanya siapa, Bu? Namanya Ega. Saya boleh lihat alamatnya, Bu? Boleh. Oh, bener, Bu. Ini alamatnya. Iya. Dulu si Ega ngontrak di kontrakan saya di sini. Tapi udah beberapa bulan dia udah pindah. Saya ada nomor temennya, namanya Cici. Oh, Siapa tahu boleh Cici deh. tahu. Ya, boleh dah. Ini nomornya Cici, Bu. Nanti iya. Ibu hubungin aja. Siapa tahu Cici tahu Ega ada di mana. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu ya, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ibu lagi ngapain? Mana mau nyari Ega ya? Ega. Mak kangen, Ega. Duh. Nek, Ini handphone emak nggak nyala nih. handphone ibu gak nyala. Handphone. Ibu lagi ngapain? Habis dari mana, Bu? Ibu dari kontrakan anak ibu. Sampai situ kata ibu kontrakannya udah pindah. Dan akhirnya dia disuruh hubungin teman kerja anaknya, tapi handphonenya itu lobet. Halo. Halo, Bener dengan Mbak Cici? ini siapa? Ini saya dari ojol, Mbak. Kebetulan saya tadi ketemu sama ibu di pinggir jalan ini. Terus dia bilang dari kontrakannya anaknya yang namanya Mbak Ega. Tapi di kontrakan lamanya kata ibu kontrakannya udah pindah. Dan dia kerja sama Mbak Cici sekarang. Kalau boleh tahu kontrakannya sekarang di mana ya, Mbak? Aduh, saya kurang tahu kalau sekarang. Soalnya kan saya udah pindah kerja. Nah, dia juga udah pindah. Kalau nggak salah tuh dia ngontraknya deket-deket sama kontrakan lama deh. Kalau nggak salah di Jalan Tipar. Nah, nanti abang cari aja di sana. Siapa tahu ada yang kenal. Jalan Tipar yang dekat Srengseng itu, Mbak? Iya, coba nanti abang cari aja deh daerah-daerah sana. Kemarin sih bilangnya sih mau pindahnya deket-deket sana juga. Oh ya udah deh, Mbak, kalau begitu saya coba cari dulu ke sana, Mbak. Makasih ya, Mbak, untuk infonya, Mbak. Ya, sama-sama.
Gimana? Ada eganya? Eganya ada Bu, alhamdulillah. Dan saya tanya, ibu sendirian? Iya, kata dia. Ya udah Bu, ayo saya antar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita ketemu ya sama Ega. Habis Ega suruh pulang aja dah. Jangan pakai jauh-jauh tinggalnya. Emang kalau boleh tahu, ibu itu jauh-jauh ke sini tuh mau ngapain sih Bu? Ada hal penting apa sih Bu? Iya, mau ngabarin 7 hari yang lalu bapaknya meninggal. Nah, ibu sudah sendiri, Ega juga sendiri. Pulang deh ya. Loh, ada apa ya? Udah cerita-cerita seneng mau ketemu anaknya, kok malah sedih sih? Abangnya sampai mikir kenapa-kenapa tuh. Di sini kayaknya nih, Nek. Iya ya. Nah, di sini nih, Nek. Alamatnya, Nek. Yang tadi dibilang sama Cici, temennya si Ega. Alhamdulillah. Akhirnya kita ketemu juga sama Ega nih. Emak udah kangen banget. Permisi, Iya Pak. mau cari siapa ya? Ini Pak, saya tadi nganterin si Nenek. Lagi di jalanan. Sedih banget mukanya, lagi nyari-nyari alamat Pak. Nah, kebetulan tadi saya dapat alamat dari temannya. Ternyata alamatnya di sini Pak. Namanya siapa ya? Namanya Ega. Maaf, Ibu, ada fotonya nggak? Nah, ini anak saya. Ega namanya. Ayo Bu, saya antar ke tempat Ega. Oh, Ayo Mas. Alhamdulillah. Iya Pak, sebentar Pak. alhamdulillah. Ya, Nek. Ini Bu, tempat Ega Bu. kok dibawa ke sini, Pak? Ini kan kuburan. Bu, kalau saya lihat dari foto yang Ibu kasih, ini benar Ega anak Ibu. Jadi Ega kami temukan sudah meninggal di kamar kontrakannya Bu. Mayatnya membusuk di kamar kontrakannya Bu. Apa lagi ya, Bu? Oh, bosen tiap hari nasi uduk mulu. Nyium bau nggak sih? Iya, udah berapa hari ini loh Bu baunya. Tapi kayak dari sini Bu. Gimana sih Ega tuh nggak keluar-keluar, aneh kan? Ayo kecil yuk. Ega! Aduh, si Ega kemana sih? Ega! Aduh, Mbak. Aduh Bu, Aduh, gimana ya? apa kita lapor Pak RT aja ya Bu ya? Iya, takutnya ada apa-apa sama Ega. Iya, benar. Ayo Bu. Ayo. Tuh, Pak RT. Pak RT, di kamarnya Ega tuh baunya nyengat banget. Saya curiga deh Pak RT, takutnya ada apa-apa sama Ega. Iya, Pak RT, dari kemarin Ega tuh nggak keluar-keluar. Baunya nyengat banget, Pak RT. Iya sih, beberapa hari ini saya nggak ngeliat si Ega. Coba saya ketok ya. Ayo, Pak RT, coba. Ega! Duh, Ega! Ega! Mana si Ega nih? Kuat pintunya Ega. Tuh kan Pak RT, nggak dibukain kan Pak RT? Iya nih Bu, kayaknya ada sesuatu. Kita panggil warga lain aja untuk menobrak pintu ini. Iya benar tuh Pak RT. Ayo Pak RT, beneran ya? Ayo Pak. Seorang ibu di mana dia pengen nemuin anaknya karena ingin beritahu seorang ayahnya sudah nggak ada. Jatuhnya kayak orang jatuh ya ketiban tangga gitu 2 kali. Udah sedih, makin sedih lagi. Dan dia melihat di mana anaknya yang diharapkan bisa ketemu, malah ketemunya di pemakaman.
Saya sudah mencoba menghubungi temannya Ega untuk menghubungi keluarga ibu, tapi tidak temukan, Bu. Aduh, ini semua telepon yang saya telepon gak ada yang aktif nomornya. Jadi kami sama warga sepakat untuk nguburin Ega di makam wakaf ini, Bu. Ega, masa Ega ninggalin emak? Ega. Masya Allah, Allah Akbar, ya Allah, Allah ya. Bapak baru meninggal 7 hari, masa sekarang Ega ninggalin emak? Allah Akbar, Allah Akbar, ya Allah. Ya Allah, Ega. Sekarang emak sama siapa, Ega? Emak sendiri, Ega. Bu, ibu yang tenang ya, Bu. Maafin kami ya, Bu, tidak bisa menghubungi ibu waktu Ega meninggal. Emang Pak RT, saya nggak ngabarin Ega, rumahnya udah dijual buat bayar utang Pak RT. Saya nggak bisa ngabarin Ega, Ega ada di mana Ega? Emang Ega nggak tahu. Ya Allah, Ega, tinggal sendiri dong. Ya Allah, Ega, Mak sendirian nih, Mak nggak ada temannya nih. Dan saya sama Pak RT akhirnya setelah dari pemakaman itu mengantarkan ibu ini untuk ke terminal pulang ke Sukabumi. Dan dari Pak RT itu ada sedikit bantuan untuk meringankan ongkosnya dia pulang ke Sukabumi. Dan ternyata kasih seorang ibu itu benar-benar sepanjang zaman. Dimana dari kecil itu kita sudah dijelaskan kasih ibu tiada duanya. Dan kayaknya saya pengen pulang deh. Untuk saat ini dan sekarang juga saya harus pulang. Pengen meluk ibu saya. Saya kangen banget sama ibu.